Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung di channel YouTube aku, Maidian. Dan saya ingatkan ya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya agar kita dapat mengetahui cara perkembangbiakan tumbuhan dalam melestarikan keturunannya. Yuk mari ikuti penjelasan saya sampai video ini selesai ya. Macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kelompok spermatopita atau tumbuhan berbiji yang meliputi berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Kelompok yang kedua yaitu pterodopita atau tumbuhan paku, di mana daunnya memiliki spora atau sorus. Dan yang kelompok ketiga yaitu bryopita atau tumbuhan lumut. Penjelasan pertama, kelompok tumbuhan spermatopita, yaitu pada perkembangbiakan tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Tumbuhan angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Jika secara vegetatif, tumbuhan berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun, atau tanpa melibatkan proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena sel-sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem, sehingga keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan ini memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Ada 2 cara perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Berikut ini berbagai macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama dengan rizoma. Cirinya yaitu pada batang terdapat ruas dan buku. Pada bagian buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah yang disebut dengan rizoma. Contohnya yaitu pada tumbuhan kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua dengan cara stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegagan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon tersebut. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, umbi lapis. Misalkan pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis memiliki siung atau kuncup samping. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Yang keempat, umbi batang. Misalkan pada kentang dan ubi jalar. Dinamakan umbi batang karena tumbuhan mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Misalkan pada permukaan kentang terlihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Yang kelima, kuncup adventif daun, misalkan pada daun cocor bebek. Pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau disebut dengan sel meristem. Pada bagian daun ini dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Pada tunas daun ini akan menghasilkan tumbuhan baru.
pada perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Seperti cangkok, dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit terkelupas setelah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Selanjutnya, merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya pada bunga alamanda. Selanjutnya, stek, yaitu dengan cara memotong atau memisahkan dari induknya suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Jika tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Kemudian dengan cara menyambung atau mengenten, yaitu memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat atau memiliki sifat unggul. Sehingga pada satu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Dan selanjutnya dengan cara menempel atau disebut okulasi, yaitu menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik ini sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.